Bab 006. Aku gak pacaran dengan Gaza, koreksi Sanum tanpa menatap. Dia tidak suka dirinya dibilang pacaran. Beneran. Din tampak excited. Dia sepupu gue. Sanum menatap Gaza akan pernyataan cowok itu. Ada kekecewaan yang tersirat di balik mata Sanum. Kenapa harus bilang sepupu? Lo duluan ke kasir. Gue nyusul, perintah Gaza diangguki Sanum. Gadis itu mendorong troli yang ada di tangannya menuju kasir. Tidak mungkin Gaza mengakui dia istri kan. Lagi pula tidak ada yang tahu mereka menikah. Elah gue belum sempat kenalan. Sanum masih mendengar nada kecewa di suara teman suaminya itu. Bos tadi gue ketemu Jian. Dia nanyain lo. Itu obrolan terakhir yang bisa Sanum dengar. Dia sudah cukup jauh dari keduanya. Sanum langsung ke kasir. Di saat barang di trolinya hampir selesai dihitung, Gaza datang menarik satu troli lagi. Ada 6 kantong belanjaan besar dan 3 kardus. Sanum jadi heran, ini dia mau memenuhi kebutuhan untuk di apartemen atau bukan warung. Gak usah dibawa. Gue udah kirim suruhan jemput ini barang, ucap Gaza saat Sanum akan membawa 2 kantong. Selang beberapa saat 2 pria berpakaian hitam datang mengambil semua barang tersebut. Sanum mengerjap. Taruh di apartemen saya. Baik tuan muda. Kita gak langsung pulang mas? Tanyanya bingung. Gak. Gaza menyimpan kartunya setelah selesai membayar. Mereka keluar menuju mobil. Terus kita mau kemana sekarang? Sarapan. Sarapan. Lo bilang harus sarapan pagi. Senyum Sanum melengkung di balik cadarnya. Dia tidak menyangka Gaza memikirkannya. Perutnya memang sudah sangat lapar. Ayo kalau gitu, ajaknya semangat. Sanum berlari senang ke mobil, dia seperti anak kecil yang kegirangan. Gaza geleng-geleng kepala. Lo masuk duluan. Kamu gak masuk. Gue ada urusan di markas. Langsung pergi. Ya. Sanum mengangguk saja. Dia melihat Gaza yang kini beralih menaiki motor sportnya. Mas gak pakai jaket. Gak sempat ambil. Sanum ambilkan. Gak perlu. Setelah sarapan tadi, Gaza langsung mengantarnya ke apartemen. Tapi cowok itu tidak masuk lagi. Mas Gaza tunggu. Begitu motor sport itu hendak pergi, Sanum menghalangi. Gaza membuka kaca helmnya. Apa? Salim. Sanum mengambil tangan Gaza di stang motor dan menciumnya. Tangan Gaza dingin, walaupun terhalang cadarnya. Sanum tetap mencium punggung tangan suaminya. Di saat seperti itu jantungnya berdetak cepat. Sanum mengharapkan sesuatu. Ketika keningnya dikecup. Sama dengan Sanum. Tubuh Gaza menegang akan apa yang dilakukan istrinya. Netranya menatap dalam Sanum yang masih menunduk mencium tangannya. Sanum tidak hanya mencium punggung tangan tapi juga telapak tangan Gaza. Mas, hati-hati ya. Jangan ngebut. Terus jangan banyak berantem. Sanum masak, jadi jangan lama ya pulangnya. Gue pulang malam. Kalau gitu nanti kita makan malam bareng. Gue gak yakin pulang cepat. Jangan tungguin gue. Sanum menghela nafas dengan anggukan. Mas sibuk ya di markas? Gue ketua. Hari ini adalah aksi pembalasan dendam mereka karena serangan kemarin. Mereka balas dendam malam ini. Tidur di kamar. Jangan di sofa. Memangnya kamu pulang jam berapa? Larut. Kamu gak berantem kan? Gaza tidak menjawab. Jangan lupa salat ya mas. Tidak ada jawaban juga. Gue pergi sekarang. Sanum terpaksa melepaskan tangan Gaza. Dia mengangguk tidak semangat. Lalu mundur. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Setelahnya motor sport itu melaju pergi. Sanum menatapi hingga motor Gaza hilang. Dia menghela nafas lagi. Bagaimanapun dia harus bisa membawa Gaza kembali pada Tuhannya. Akhirnya dendam kita terbalaskan. Anak-anak Aksio Zages menyeringai senang karena lawan mereka banyak terkapar. Dalam serangan ini, Gaza banyak menjatuhkan lawannya. Jika ada Gaza, lawan akan kalang kabut, apalagi strategi serangan mereka malam ini tidak diketahui anak-anak Dark Wolf. Gaza adalah inti dari Aksio Zages, terlepas dia juga seorang ketua. Mereka segera pergi meninggalkan kekacauan tersebut sebelum polisi datang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam saat ini.
Kini sekitar 30 motor sport dengan warna yang sama dan stiker logo di bagian depan motor mereka melaju pergi menuju markas. Mereka melewati jalan malam yang dingin dengan keributan dan suara berisik. Berbeda ada yang langsung pulang dan berpecah. Walaupun begitu Gaza menekankan pada setiap anggotanya untuk tetap berkelompok mencegah anak dari Wolf mengeroyok untuk balas dendam. Mereka pasti akan mengincar beberapa anak Axio Zages tanpa keberadaannya. Gue baru tahu si bos punya sepupu Uhti, ucap Din membuka obrolan. Dia sedang memakan kacang rebus di atas meja. Maksud lo Gaza? Lukas menoleh cepat. Iyalah bego. Ketua kita ya Gaza. Lo beneran punya sepupu Uhti. Sebelah alis Galan naik. Dia menatap Gaza yang bersandar ke sofa dengan kedua kaki naik ke atas meja. Gila. Selama ini lo diam-diam aja punya sepupu Uhti kayak gitu. Mana cantik anjir, Din memukul meja heboh. Emang secantik apa? Lukas mendekati duduknya ke arah Din. Kalau gini mah dia kepo. Din menarik kedua sudut bibirnya. Pandangannya menerawang jauh ke pertemuan tadi. Matanya bening, bulu matanya panjang dan melentik, alis matanya lurus dan tebal. Gaza menatap tajam. Yang ditatap belum sadar. Kulitnya putih. Itu aja dia udah cantik. Gue penasaran gimana wajahnya. Pasti lebih cantik. Dia pakai cadar. Selera gue banget ini mah. Sit. Gaza mengumpat. Pikirannya membayangkan wajah cantik Sanum yang nyaris membuatnya tergoda. Din berkata seperti itu, tangannya jadi gatal pengen nonjok. Anjir cantik benar. Gaza lo ada foto sepupu lo? Gak. Gimana kalau lo dekatin gue sama sepupu lo? Gue mau yang Uhti gitu. Din menyerahkan ponselnya. Bagi nomornya bisa ya bos. Gaza menatap nyalang. Dia gak akan mau. Lah kenapa? Tanya Lukas terheran. Logika aja bego, Uhti kayak gitu mana mau diajak pacaran, langsung nikahlah, Arfan menyeletuk. Iya juga, Din mengacak rambutnya bingung. Sesaat kemudian dia tersenyum. Gak apa-apa. Gue dekati dulu entar abis lulus ajak nikah. Anjir gece banget lo. Heboh Lukas. Gue jadi penasaran sampai lo segininya. Kalau ada spek bidadari gini jangan dilepas. Gas mas seh, seru anggota yang lain terkekeh. Lo ngincarnya emang Uhti. Pantes sampai sekarang jomblo, ledek yang lain. Udah gue bilang gue sukanya Uhti-Uhti. Sadar diri bro, lo sama Uhti-Uhti beda kasta. Lah dia temannya Al-Quran, lo malah mabuk-mabukan. Cek. Sebrengsek-brengseknya cowok, wanita idaman mereka untuk dinikahi yang solehah, betul gak gue? Ya betul. Gue si Oga ajak nikah pacar gue. Genit. Kerjaannya buang duit, modal aja yang cantik, adab anjlok. Anjir ngatain cewek sendiri. Terus kenapa lo pacarin? Seksi. Gaza terdiam mendengar pembicaraan mereka. Dia membenarkan ucapan Din, cowok pasti mencari perempuan baik-baik untuk dijadikan teman seumur hidup. Itu alasan Gaza langsung mengajak Sanum menikah terlepas dari dia yang tidak sengaja masuk ke kos perempuan itu. Dia sudah punya banyak mantan, semuanya perempuan matre, mengejarnya. Karena rupa dan harta. Sanum berbeda. Ting. Ponselnya berbunyi. Gaza menatap notifikasi dari nomor tidak dikenal. Tadinya mau diabaikan begitu saja, tapi melihat tulisan Mas, membuatnya buru-buru membuka. 0852XXXXXXXX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Masih di markas. Sanum takut sendiri di apartemen. Jangan lama ya pulangnya. Besok kan sekolah Anda. Gue bilang jangan tungguin gue. 0852XXXXXXXX. Gak. Sanum gak bisa tidur. Anda. Gue pulang sekarang. 0852XXXXXXXX. Benar mas. Anda. Ya. 0852XXXXXXXX. Kamu sudah makan. Anda. Gaza menyentuh tanda simpan kontak. Dia. Belum mengetik karena ragu ditulis apa. Istri. Gaza menggeleng. Dia hapus lagi dan ketik yang baru. Sanum. Cek ini terlalu biasa. Nah benar bos. Kalau cari yang biasa mana main.
Yang uhti-uhti dong, timpal Din. Gaza menatap datar. Entah apa lagi pembahasan mereka tadi, dia tidak lagi menyimak karena fokus pada Sanum. Bocil cerewet. Gaza menarik kedua sudut bibirnya sedikit setelah menamakan kontak Sanum. Begitu selesai, ia kantongi ponselnya dan berdiri. Gue balik. Cepat benar. Tahu Gaza. Biasanya lo nginap di markas. Gaza tidak memberikan jawaban. Dia meraih jaketnya dan memakainya. Tadinya Gaza memang tidak menggunakan jaket, namun dia punya 2 jaket Axio Zages. Kalau ada apa-apa kabarin. Setelahnya dia berlalu keluar markas. Menaiki kuda besinya dan memacu kendaraan roda 2 itu dengan kencang. Gaza tiba beberapa menit kemudian. Dia memasukkan kode sandi kamarnya hingga Sanum yang tadi di kamar berlari keluar dengan semangat. Mas Gaza. Sambut sebuah suara senang begitu pintu dibuka. Gaza mendongak melihat Sanum berdiri di hadapannya dengan senyuman manis. Rambut gadis itu tergerai seperti kemarin, tidak ada penutup wajah dan kepala seperti permintaannya. Glek. Gaza menelan selaiva. Tatapannya terpaku pada wanita cantik itu. Apalagi saat Sanum meraih tangannya dan mengecup. Sentuhan yang lagi dan lagi memberikan gelanjar aneh. Mau Sanum buatkan minuman hangat? Di luar pasti dingin kan mas? Dia tersadar dan memalingkan wajah. Gak usah, tolaknya dan berjalan duluan ke kamar. Sanum mengikutinya dari belakang. Tidur. Perintahnya pada Sanum. Iya, sini Sanum bantu. Sanum mendekati Gaza dan membantu membuka jaket suaminya. Perhatian yang membuat Gaza terdiam. Mas Gaza mau mandi? Ya. Sanum siapkan air panas ya. Gak usah. Air dingin aja. Lo tidur. Ya sudah. Sanum taruh dulu jaketnya. Sekalian. Siapkan baju. Sanum berlalu. Gaza melepas kaos yang dia pakai tapi matanya terus melirik Sanum yang memasuki walk-in closet. Din saja yang baru pertama melihat Sanum langsung terpikat, bagaimana jika banyak yang suka. Cek. Gimana kalau lo dekatin gue sama sepupu lo? Gue mau yang uhti gitu. Si Din. Dia dekatin istri gue. Abis. Ucapnya tiba-tiba. Kesal teringat ucapan temannya. Gaza beranjak ke walk-in closet dan menyadarkan satu bahunya di samping lemari. Matanya menatapi Sanum yang masih memilih pakaian. Untuknya. Gaza menatapi gadis itu dari atas ke bawah. Mas, udah nih. Sana mandi, entar makin larut. Gaza masih tidak beranjak. Setelah menaruh pakaian Gaza, Sanum beranjak keluar namun pergelangan tangannya ditahan kala. Melewati cowok itu. Gaza menatapnya dalam. Kenapa mas? Mata Gaza menatapi setiap inci wajah istrinya. Kenapa cantik sekali? Mas. Sanum melambaikan tangannya. Gaza sadar dan melepaskan. Besok lo diantar. Pak Fian. Sanum naik angkot aja kayak biasa. Gak. Kenapa gitu? Kalau diangkot sepertinya akan ada banyak mata yang menatapi Sanum. Cek kenapa dia jadi posesif seperti ini. Pak Fian. Gak mau. Repotin. Lo mau ke sekolah naik motor sama gue? Ya enggak mas. Entar mereka langsung salah paham. Makanya nurut, decaknya jengkel. Tapi. Gak pakai tapi. Sanum mencebik. Iya nurut kok. Good girl. Gaza mengusap lembut kepala Sanum. Hanya usapan tapi membuat Sanum membeku dengan pipi merona. Hanya sebentar karena Gaza langsung masuk ke kamar mandi. Kepalanya tidak disuap tapi kenapa hatinya yang berdebar. Sanum menyentuh dadanya dan beranjak ke kamar. Dia segera naik ke kasur, membaca doa dan berbaring. Gaza selesai 5 menit kemudian dengan kaos dan celana pendek. Cowok itu ikut membaringkan tubuh di sebelah Sanum setelah mematikan lampu. Menyisakan sedikit pencahayaan dari lampu balkon. Mas. Apa? Gaza terlentang dan menatap. Langit-langit kamar yang gelap. Tadi Sanum udah masak loh. Oke. Besok Sanum masak lagi pagi. Gak sempat. Sempat. Sanum bangun pagi. Gue sarapan roti. Ah iya Sanum lupa. Ya sudah berarti besok siapain roti aja. Kalau Sanum besok gak sarapan mas, mau puasa. Boleh gak? Puasa. Besok Senin.
Sanum mau puasa Senin Kamis. Ya, gak usah bilang. Harus Mas. Seorang istri harus izin, termasuk kalau mau puasa sunnah. Gaza mengernyit baru tahu. Dia hanya merespon, "Oh." Sanum mencebik. "Dingin. Ngatain gue?" "Enggak. Ngatain tuan muda yang kaya 7 turunan." Gaza menoleh dengan delikan. Sialnya lampu yang remang seperti ini Sanum malah terlihat makin cantik. Pencahayaan itu memerangi sedikit wajah gadis itu. "Sanum tidur lagi ya? Semoga besok pagi Mas Gaza bisa bangun kita sholat bareng." Gaza mengalihkan pandangan akan ucapan itu. Dia ubah posisi membelakangi Sanum. Memejamkan mata, memilih terlelap sedang Sanum di belakangnya menghela nafas pelan sebelum berbaring ke kanan. Pelan-pelan Sanum. Gadis berseragam putih abu dengan kain tipis yang menutupi sebagian wajahnya melangkah dengan ringan di sepanjang jalanan gerbang sekolahnya. Di tangannya ada beberapa buku yang dia peluk, sedang di balik cadarnya, bibir gadis itu bergerak mengikuti lantunan muratol Al-Quran yang tengah dia dengar di balik headset Bluetooth. Brum brum. 10 motor sport berwarna black white melaju memasuki gerbang beriringan. Di setiap motor ada 10 cowok dengan jaket kulit berlogo inisial 2 huruf AS di bagian dada kiri dan ada gambar kepala singa. Semuanya menggunakan helm full face hingga wajah mereka tidak terlihat. Namun anak-anak sekolah seketika menyingkir memberi jalan selain tidak mau mencari gara-gara. Kecuali seorang perempuan bercadar yang masih fokus dengan murajaah hingga tidak menyadari 10 motor itu kian dekat di belakangnya dan memberi klakson tanpa henti karena posisinya mengganggu jalan. TIN. Kaburo maktan, ingdalohi ang takulu mala tafalun. Tin. Innallaha yuhibbulazina yugutiluna fisabilihi yusofang ka'anahum bunyanum marsus. BRUK. Astagfirullah. Buku dalam pelukannya terjatuh kala lengannya ditarik cepat, dan sesaat kemudian banyak motor yang melaju kencang melewatinya menuju parkiran. "Lo gak apa-apa." Atensi Sanum beralih pada gadis berhijab yang menatapnya khawatir. Sanum memberikan anggukan pelan dan menatap beberapa motor sport yang kini berjajar di parkiran. Dia kemudian menunduk mematikan muratol di ponselnya. "Pantes lo pakai headset ya? Sejak tadi anak-anak Aksio Zages lewat. Hampir aja lo ditabrak. Aku gak dengar Selin. Lagian lo ngapain jalan di tengah coba? Lo kan tahu mepet jam masuk anak Aksio Tiger baru datang. Mereka suka ngebut." Sanum hanya memberikan cengiran. Dia terlalu fokus sampai tidak sadar. Tatapannya mencari keberadaan Gaza. "By the way Gaza makin cakep ya tiap hari." Jari lentik Selin menunjuk seorang Gaza yang baru. Melepas helm. Rambutnya lebat dan belah tengah, beberapa siswi memekik hanya karena melihat hal itu. Di sekolah ini ada 10 anak Aksio Zages, sedang sisanya dari sekolah lain. Tadinya Gaza pergi lebih dulu daripadanya yang bersama Pavian. Tapi Gaza menalah yang terakhir. Anak Aksio Zages berdamage semua. Pekik seorang perempuan berbisik. Mereka berjalan bergerombol. Memakai jaket yang sama dengan ciri khas masing-masing. Semaunya berjalan dengan cool. Ada yang menyugar rambut, ada yang memakai kacamata saat berjalan, ada yang tersenyum manis dan beberapa stay cool dengan wajah dingin penuh pesona. Di paling depan Gaza berjalan dengan wajah datar dan ekspresi dinginnya. Sorot tajamnya menatap lurus ke depan. Sebelum memasuki lorong, langkah Gaza berhenti. Dia menoleh ke kiri dan menatap Sanum. Di waktu bersama Sanum langsung menunduk memungut bukunya yang jatuh. "Lah bersihkan karena sedikit kotor." "Sanum, Gaza lihat gue." Selin memekik girang. Sanum berdiri dengan baik dan menatap arah tatapan Selin. Tatapan mereka beradu pandang sebelum Gaza membuang muka. Sanum memeluk bukunya saat anak-anak Aksio Zages berjalan dengan gagah di lorong hingga mata kaum Hawa tidak sedetik pun beralih. Aura mereka dingin dan mencekam. Tidak ada yang berani meneriaki mereka, selain hanya berdiri melihat dengan tatapan kagum. "Gue berharap bisa jadi pacar salah satu mereka," ujar Selin, menghalu. "Dosa deh. Ya Ustazah." Sanum tertawa kecil. Dia mengamit lengan Selin dan mengajak untuk segera ke kelas. Bel sudah mau berbunyi. "Tapi lo apa gak ada tertarik gitu sama anak Aksio Zages? Sejak masuk sekolah ini sampai kita nih kelas 12.
Tatapan lo biasa aja sama mereka. Sanum lo normalkan. Sanum menoleh dengan tatapan protes. Selin, ya aku normal loh. Aku cuman gak mau menganggumi. Buat apa? Ya mereka idola Sanum. Geng motor kece badai, isinya ganteng pol semua. Siapa sih yang gak tertarik? Sanum mengedikkan bahunya. Aku. Iya, lo kan aneh. Bukan aneh. Tapi aku menjaga hati. Dari mata bisa turun ke hati. Aku gak mau aja sampai suka sama laki-laki yang belum tentu jadi jodohku. Lagian gak baik mandang lawan jenis segitunya. Sanum menutupi mata Sally dengan buku di tangannya. Sehingga temannya yang sedang menganggumi beberapa anak Aksio Zages yang naik ke lantai 2, yang sama dengan mereka terhalau. Ishlona. Sanum terkekeh. Mereka naik ke lantai 2. Ada 3 anak Aksio Zages yang sekelas sama mereka. Salah satunya Gaza. Sanum duduk di meja nomor 2. Sebelahnya ada Selin. Sedang Gaza itu duduk di paling belakang, pojokan. Kalau pagi-pagi mereka tidak berlama di kelas, anak-anak Aksio Zages kembali keluar. Biasanya mereka akan nongkrong di kantin atau merokok diam-diam di belakang sekolah. 3 tahun sekolah ini di sini Sanum cukup tahu kebiasaan anak-anak Aksio Zages. Lebih tepatnya satu sekolah juga tahu. Kecuali guru. Masalah rokok mereka mana mau buka suara kalau tidak mau berhadapan dengan kemarahan mereka. Sanum, temenin gue ke kantin yuk. Mau lihatin anak Aksio Zages. Sanum sudah menebak. Selin itu suka cari waktu untuk nontonin anak Aksio. Tiap pagi minta ditemani, alasannya beli kue atau mau sarapan. Selin itu sengaja gak sarapan di rumah. Demi-demi. Sebentar lagi jawabannya adalah gue kan belum. Sarapan. Enggak. Gue kan lapar belum sarapan. Nah kan. Kalimat selanjutnya entar belajarnya gak fokus. Entar belajarnya gak fokus. 3 tahun berteman dekat sama Selin dan mereka sekelas terus, Sanum sudah paham watak temannya itu. Karena mau bel beli kue aja ya. Sanum bangkit dari kursinya. Setuju. Selin berseru semangat. Dia mengamit lengan Sanum dan mereka segera turun ke lantai 1. Ketika Sanum lewat beberapa pasang mata menatapnya. Bagaimana tidak di sekolah itu yang pakai cadar cuman Sanum satu-satunya. Sanum itu anggun dengan pakaiannya, tubuhnya bagus, ramping dengan tinggi 158 cm. Pakaian tertutupnya membuat siapa saja nyaman memandang. Kantin berada di lantai 1. Hanya satu-satunya. Namun cukup luas hingga mampu menampung banyak siswa-siswa kelas 11 hingga 12. Kantin tidak terlalu ramai di pagi hari, stand pengurus kantin juga belum sepenuhnya buka. Di bagian pojok kanan, anak-anak Aksio Zages duduk bergerombol. Salah satunya Gaza, yang duduk melipat tangan. Gaza aku gak mau putus. Seorang perempuan dengan seragam ketat berdiri di depan Gaza. Tengah memohon dengan air mata berlinang. Rambutnya bergelombang sebahu. Wajahnya tirus dan cantik. Lah Jian diputusin. Iya itu Jian. Perempuan yang diputusin Gaza 2 hari lalu. Sanum menatap dari jauh. Gaza sama sekali tidak menggubris cewek di depannya. Malah diam dengan tatapan tajam. Padahal belum genap 2 minggu. Baru 5 hari. Sayang aku gak mau putus. Sit. Berisik lo. Gaza mengusap kupingnya. Karena suara Jian itu melengking.